Malam itu, Kamis 11 Desember, Kecamatan Lobu seharusnya tenggelam dalam ketenangan khas daerah pesisir. Angin malam berhembus pelan, lampu-lampu rumah menyala temaram, dan warga bersiap menutup hari dengan istirahat. Tak ada yang menyangka, malam biasa itu akan berubah menjadi salah satu peristiwa paling kelam yang pernah diingat warga setempat. Sekitar pukul 19.45 WITA, suasana di Jalan Trans Sulawesi, Desa Bolobungkang, masih cukup ramai. Beberapa warga terlihat berbincang ringan di depan rumah. Kendaraan melintas sesekali memecah keheningan. Di depan rumah seorang warga bernama Anita Rashid, seorang pria lanjut usia berdiri santai di pinggir jalan. Ia adalah Helmi Lasantu, 63 tahun, seorang warga yang dikenal oleh lingkungan sekitarnya. Tak ada firasat buruk di wajahnya. Tak ada tanda bahwa beberapa menit kemudian hidupnya akan berakhir dengan cara tragis. Dari keyohan, seseorang terlihat datang dengan langkah cepat. Awalnya, tak ada yang curiga. Namun dalam hitungan detik, langkah cepat itu berubah menjadi lari tergesa. Sosok pria itu kemudian dikenali sebagai Rizal, seorang warga yang belakangan diketahui sebagai pelaku dalam peristiwa mengerikan tersebut. Tanpa banyak kata, tanpa peringatan, Rizal tiba-tiba menyerang Helmi. Warga yang berada di sekitar lokasi sontak terkejut. Suasana berubah menjadi kacau. Teriakan panik terdengar. Beberapa orang berusaha mendekat, namun takut untuk melerai karena pelaku membawa senjata tajam. Helmi terjatuh, bersimbah luka. Pelaku kemudian melarikan diri, meninggalkan korban yang tergeletak tak berdaya di pinggir jalan. Warga segera berupaya memberikan pertolongan dalam kondisi kritis. Helmi dilarikan menuju rumah sakit umum daerah Luwuk. Harapan masih ada. Setiap detik di perjalanan terasa begitu panjang, namun takdir berkata lain. Helmi menghembuskan napas terakhir sebelum sempat mendapatkan penanganan medis maksimal. Kabar duka itu menyebar cepat. Warga Lobu diliputi rasa takut dan kebingungan. Pertanyaan besar muncul. Mengapa? Apa motif di balik penyerangan brutal itu? Namun hingga malam semakin larut, tak ada jawaban yang pasti. Pelaku menghilang. Waktu terus berjalan. Malam berganti dini hari. Sekitar pukul 1 malam WITA, Jumat 12 Desember. Suasana Kecamatan Lobu kembali sunyi. Banyak warga memilih berdiam diri di rumah. Sebagian masih diliputi trauma dan ketakutan atas peristiwa sebelumnya. Di tengah duka keluarga Lasantu yang belum reda, satu sosok lain diliputi kegelisahan. Ia adalah Stanley Lasantu, 37 tahun, keponakan Helmi. Mendengar pamannya tewas secara mengenaskan, Stanley dilaporkan mendatangi rumah pelaku. Tidak diketahui pasti apa tujuan kedatangannya. Apakah untuk mencari kejelasan, menanyakan alasan, atau sekadar ingin memastikan sesuatu? Namun langkah itu justru menjadi awal tragedi. Kedua, saat Stanley berada di sekitar rumah Rizal, pelaku yang melihat kehadirannya langsung keluar dengan membawa senjata tajam. Tanpa banyak bicara, Rizal melakukan pengejaran. Stanley berusaha menyelamatkan diri, berlari di tengah gelapnya malam, berharap bisa lolos dari ancaman yang mengintai. Namun nasib berkata lain. Di badan jalan yang gelap dan sepi, Stanley terjatuh. Dalam kondisi tak berdaya, ia diserang. Tak ada warga yang berani mendekat. Tak ada pertolongan yang bisa segera datang. Malam itu kembali menjadi saksi bisu jatuhnya satu nyawa lagi. Ketika warga akhirnya berani mendatangi lokasi, Stanley sudah tak bernyawa. 2 korban, 2 generasi, paman dan keponakan. Keduanya pergi dalam waktu kurang dari 6 jam akibat serangan orang yang sama. Kecamatan Lobu tak lagi sama. Jalan Trans Sulawesi yang biasanya menjadi jalur aktivitas warga, kini terasa mencekam. Warga berkerumun dalam jarak aman, saling berbisik, mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi. Polisi segera turun tangan. Tim identifikasi Polres Banggai melakukan olah tempat kejadian perkara. Garis polisi dipasang.
Setiap detail diperiksa dengan cermat demi mengungkap rangkaian peristiwa yang merenggut 2 nyawa tersebut. Kasih Humas Polres Banggai, Ibtu Saiman, dalam keterangannya menyebutkan bahwa pihak kepolisian telah mengantongi identitas pelaku dan tengah melakukan pengejaran intensif. Tim Resmob bersama personel Polsek Pagimana di bawah pimpinan Kapolsek AKP Laata dikerahkan untuk memburu pelaku yang masih buron. Namun hingga saat itu, Rizal belum tertangkap. Ketidakpastian ini membuat warga semakin resah. Hingga motif di balik peristiwa ini masih menjadi tanda tanya besar. Tidak ada konflik terbuka yang diketahui publik. Tidak ada pertengkaran yang terdengar sebelumnya. Semua terjadi begitu cepat, begitu brutal, dan begitu sulit dipahami. Apakah ada dendam lama yang terpendam? Apakah pelaku berada dalam kondisi emosi yang tak terkendali? Atau ada pemicu lain yang belum terungkap? Pihak kepolisian masih terus mendalami kasus ini, mengumpulkan keterangan saksi, serta menelusuri jejak pelaku yang melarikan diri. Di balik berita besar yang menggemparkan, ada keluarga yang hancur, tangis pecah di rumah duka. 2 jenazah dimakamkan dalam suasana pilu, seorang paman dan keponakan yang pergi dengan cara tragis, meninggalkan luka mendalam bagi keluarga besar Lasantu. Mereka bukan sekadar angka dalam statistik kriminal. Mereka adalah ayah, paman, saudara, dan bagian dari masyarakat Lobu. Warga hanya bisa berharap satu hal: keadilan ditegakkan. Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa kekerasan selalu meninggalkan luka panjang bukan hanya bagi korban, tetapi juga bagi keluarga, lingkungan, dan masyarakat luas. Kecamatan Lobu kini menanti kepastian, menanti pelaku tertangkap, dan menanti rasa aman kembali pulih. Semoga aparat penegak hukum dapat segera mengungkap seluruh fakta, menangkap pelaku, dan memberikan keadilan bagi para korban, serta ketenangan bagi warga. Karena di balik sunyinya malam Lobu, 2 nyawa telah pergi dan kisah ini akan terus dikenang sebagai salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah daerah tersebut.